Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Bagaimana keadaannya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini pembelajaran kita masuk di tema 1, subtema 4 tentang tumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kita masuk di pembelajaran kelima dan keenam ya. Ini adalah pembelajaran terakhir di tema 1 kita kali ini. Lanjut, berdoa bersama-sama ya. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita sudah selesai berdoa, menuju ke pembelajaran selanjutnya. Kita masuk pada pembelajaran kelima. Pembelajaran kelima, kita akan membahas tentang percakapan, kata-kata baru dan artinya, membuat kalimat, dan membahas tentang pembagian. Apakah kalian tahu apa itu percakapan? Percakapan adalah kegiatan interaksi dua arah atau lebih dari dua orang dan biasanya berbentuk dialog dengan tanda titik dua. Contoh dialog atau percakapan ada di buku paket kalian ya, halaman 173. Coba kita buka bersama-sama halaman 173. Bacalah teks dialog berikut dan peragakan dengan temanmu. Edo, hai, Lani, kamu sedang apa? Lani, hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Edo, banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Lani, iya, aku dan ayah senang berkebun. Edo, itu tanaman apa Lani? Lani, oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri. Edo, bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan. Di pekarangan rumahku. Lani, silahkan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Edo, spora? Lani, coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Edo, wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Lani, nah itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Edo, wah, kamu hebat Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Lani, terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Edo, iya, kamu benar. Nah, anak-anak, coba perhatikan kembali apa inti yang ada pada dialog tersebut. Nah, inti dalam dialog itu membahas tentang perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Selanjutnya, menemukan arti kata baru. Kita dapat mencarinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan mencari tentang
arti kata baru, yaitu kalian bisa mencarinya menggunakan kamus yang sudah dicetak maupun bisa dengan menggunakan media online, yaitu mencarinya dalam Google. Misalnya kita ketikkan KBBI. KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tinggal kalian ketik KBBI. Misalnya di situ ada kata sejuk. Setelah kalian ketik kata sejuk, maka dalam pencarian akan muncul arti sejuk adalah agak dingin, nyaman, dan segar. Kata selanjutnya, kalian ketikkan KBBI, arti kata spora. Maka akan muncul arti kata spora adalah alat penyerbukan pada tumbuhan paku-pakuan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang cara membuat kalimat dari kata yang sudah kita temukan tadi. Contoh kalimatnya, kata sejuk ya, udara di pegunungan terasa sejuk misalnya. Jangan lupa, kata sejuk, kata yang sudah kita cari tadi diberi garis bawah untuk menandakan kata yang kita gunakan dalam membuat suatu kalimat. Kata selanjutnya tadi setelah kata sejuk adalah kata spora. Contoh kalimatnya adalah tumbuhan paku-pakuan berkembang biak dengan spora. Atau kalimat yang lainnya ya. Jangan lupa kata spora yang menjadi petunjuk membuat kalimat diberi garis bawah. Setelah kalian mengetahui banyak hal tentang tanaman, tahukah kalian bagaimana cara merawat tanaman? Ya, benar sekali. Disiram secara teratur. Biasanya kita menyiramnya ketika waktu pagi hari atau sore hari. Selanjutnya, kita juga bisa memberi pupuk. Nah, memberi pupuk secara berkala ya, jadi tidak setiap hari. Lanjut, kita juga bisa merapikan tanaman secara berkala, dipotong atau disiangi rumputnya, atau dengan menggunakan cara yang lainnya. Setelah kalian mengetahui tentang cara merawat tanaman, kita akan belajar tentang pembagian. Di sini Ibu punya contoh soal nomor 1. 364 dibagi 4. 364 kita masukkan ke dalam, kita tulis ke dalam, sedangkan bilangan pembaginya, bilangan 4 kita tulis di luar. Bagaimana caranya? Kita ambil 3, karena 3 tidak bisa dibagi dengan angka 4, maka kita ambil angka 36. 36 kita bagi 4, hasilnya akan menjadi 9 ya. 9. Setelah itu kita balik. 9 dikalikan, kita balik kembali. 9 dikalikan kembali ya. Dikalikan dengan angka 4, maka hasilnya adalah angka 36. Setelah hasilnya 36, kita kurangi. 36 dikurangi dengan 36, hasilnya adalah 0. 0 karena 0 di depan, boleh ditulis, boleh tidak ya. Hanya menyisahkan angka 4. 4 kita turunkan. 0 di depan boleh ditulis atau tidak. Setelah itu 4 dibagi dengan angka 4. 4 yang bawah kita bagi lagi dengan angka 4. Bilangan pembagi hasilnya adalah 1.
Setelah itu 1 kita kembalikan lagi. 1 dikalikan angka 4 hasilnya adalah 4. Setelah itu kita kurangi 4 dikurangi 4 hasilnya adalah 0. Setelah habis tidak ada bilangan sisa, maka hasilnya dapat diketahui 364 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 91. Lanjut ke soal nomor 2. Contoh soal. Soal nomor 2. Di sini Ibu punya contoh 225 dibagi dengan bilangan 5. Seperti tadi banyak kita masukkan ke dalam. Sedangkan bilangan pembagi adalah bilangan 5 kita tulis di luar. Maka 22 dibagi 5 hasilnya adalah 4. 4 kita kembalikan lagi. 4 dikali dengan 5 hasilnya adalah 20. Kita kurangkan 2 dikurangi 0 hasilnya adalah 2. 2 kurangi 2 0. 22 dikurangi 20 hasilnya 2. Masih ada angka 5 di belakang. Maka 5 kita turunkan. 25 dibagi dengan angka 5 hasilnya adalah 5. 5 kita kembalikan lagi ya. 5 kita kembalikan lagi ke bawah dikali dengan 5. Jadi kalau turun kita kalikan lagi. Hasilnya adalah 25. Setelah itu kita kurangkan. Setelah itu 25 dikurangi 25 hasilnya 0. Jika sudah sampai 0 dan tidak ada bilangan sisa, maka dapat diketahui bahwa 225 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 45. Anak-anak sudah paham? Selanjutnya untuk latihan soal selanjutnya kalian coba kerjakan ya. Kita masuk pada pembelajaran ke-6. Pembelajaran ke-6. Kegiatannya adalah kegiatan mencangkok, contoh kegiatan membantu orang tua, dan pembagian. Mencangkok. Apa itu mencangkok? Mencangkok merupakan perkembangbiakan buatan. Ya, apa kemarin perkembangbiakan buatan? Masih ingat? Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Itu disebut perkembangbiakan buatan. Siram setiap pagi dan sore selama 1 atau 2 bulan. Setelahnya akar tumbuh. Setelah akar tumbuh, potong cabang dari induknya. Bagaimana cara mencangkok? Kita lihat di halaman selanjutnya. Lihatlah pada gambar di buku tugasmu. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh kegiatan mencangkok. Jadi yang pertama adalah pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran yang sedang. Jangan yang besar, jangan yang kecil. Ukuran yang sedang ya. Setelah itu, kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir. Kira-kira 5 atau sampai 9 cm sampai hilang kulit kasarnya, tinggal kelihatan kulit halusnya yang di dalam. Lanjut, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang dicampur dengan pupuk kandang. Ya, lihat pada gambar. Kita tutup dengan tanah yang subur dengan pupuk kandang. Lanjut, bungkus tanah dengan sabut kelapa. Kalau tidak ada sabut kelapa, boleh menggunakan plastik. Setelah itu, kita ikat agar akar tanaman bisa cepat tumbuh. Anak sudah paham ya? Sekarang keuntungan dan kekurangan mencangkok.
Keuntungannya, keuntungan dari mencangkok antara lain murah dan mudah. Yang pertama, murah dan mudah. Yang kedua, tumbuhnya lebih cepat karena dia sudah tumbuh. Setelah itu kita keluar akar, tinggal kita tanam ya, kita potong dahannya. Setelah itu bisa kita tanam. Jadi tidak perlu kita menanamnya dari kecil ya, dari ukuran sedang tadi. Yang ketiga, lebih bermutu dari induknya karena dia sudah mulai sedang tumbuh besar, karena kita pilih dahan yang tadi tidak besar dan tidak kecil ya. Terus yang keempat, buahnya lebih lebat karena dia sudah mulai matang, dia sudah mulai besar, sudah mulai bisa berbuah ya, sudah batangnya atau dahannya sudah siap untuk berbuah, jadi buahnya lebih lebat. Kekurangan dari mencangkok, tanamannya merubuh karena akarnya tidak mulai dari kecil ya, kita langsung akarnya mudah roboh. Yang kedua, akarnya mudah rapuh karena tidak dimulai dari kecil. Kalau yang mulai dari kecil, dari tunas, dia akan kuat karena sudah mengikat dengan tanah yang lebih kuat. Kegiatan membantu orang tua. Coba kalian praktekkan di rumah. Apa saja kegiatan yang sudah kamu lakukan dalam membantu orang tuamu di rumah? Oh iya, antara lain menyiram tanaman. Kita siram tanaman ketika waktu sore hari atau pagi hari. Setelah itu menyapu rumah ya, dibantu anak-anak membantu pekerjaan orang tua sebisanya, misalnya dalam menyapu rumah, terus mencuci piring. Pembagian, masih soal pembagian ya. Ini ada contoh soal yang pertama di pembelajaran 6 ini. Contohnya 224 dibagi dengan 4. Sama seperti cara yang tadi, bilangan yang paling banyak kita tulis di dalam, sedangkan bilangan pembaginya kita tulis di luar. Maka 22 dibagi 4, kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 4 kali berapa ada 22? Ada 5 yang mendekati ya. Kalau tidak bisa berarti yang mendekati. Maka dikembalikan lagi, 5 dikalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 20. Setelah itu kita kurangi, maka 22 dikurangi 20, hasilnya adalah 2. Setelah itu, karena 2 tidak bisa dibagi 4 dan ada sisa bilangan yang belum dihitung, maka angka 4 atau bilangan 4 kita turunkan. Hasilnya 24. 24 kita bagikan lagi dengan bilangan 4, maka hasilnya adalah bilangan 6. 6 kita kembalikan lagi, 6 dikali dengan 4, hasilnya adalah 24. Setelah itu kita kurangi lagi, 24 dikurangi 24, maka hasilnya adalah 0. Yang tersisa, maka akan dapat diketahui bahwa 224 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 56. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, ada 180 dibagi dengan angka 3. Sama caranya seperti tadi, bilangan yang lebih banyak kita tulis di dalam, sedangkan bilangan pembaginya kita tulis di luar. 14 dibagi 3. 3 dikali berapa ada 18? Karena tidak bisa diketahui, berarti yang mendekati 18, tapi tidak bisa melebihi ya. Apa yang mendekati? 18
12 dibagi 3 adalah 6 ya. 6. Setelah itu kita kembalikan lagi. 6 dikalikan 3 sama dengan 18. Setelah itu kita kurangi. Hasilnya 18 dikurangi 18 hasilnya adalah 0. Karena ada sisa 0, 0 diturunkan tidak bisa ya. Nah, sisanya karena sudah habis, 0-nya kita ke atas. Maka akan diketahui 180 dibagi 3 hasilnya adalah 60. Nah, itu tadi ulasan pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang percakapan, mencari arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian mencangkok, dan kegiatan membantu orang tua. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa setelah kita belajar kita mengucapkan alhamdulillah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan kirimkan tugasnya setelah anak-anak menyimak video dari Ibu ya. Ditunggu tugasnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.